Ini adalah lanjutan dari part 2 dalam 3 part yang akan saya buat. Part 2 sendiri di sini kita akan melakukan penginputan data atau penginputan item-item pekerjaan yang akan kita buat dalam bentuk schedule yang akan kita input ya. Untuk hal pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu format sumber daya yang sudah teman-teman buat dalam Microsoft Excel yang sudah diolah di Microsoft Excel dalam RAB. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan memberikan satu hal pemahaman tentang Microsoft Project ini sendiri. Microsoft Project sendiri ini adalah sebuah pemrograman yang pada dasarnya digunakan untuk penginputan progres atau penginputan item pekerjaan yang sederhana. Jadi Microsoft Project sendiri ini ada mempunyai suatu kekurangan ya dari segi penginputan cost dan biaya. Kenapa saya bisa bilang seperti begitu? Karena penginputan cost dari Microsoft Project ini bisa dibilang adalah pemrograman yang tidak mandiri, karena dalam pengoperasian dan pengendalian soal cost dan biaya kita harus terlebih dahulu mengolahnya di Microsoft Excel dan dimasukkan ke Microsoft Project. Dan juga yang kedua, kekurangan dari Microsoft Project sendiri ini adalah pada saat kita penginputan progres pekerjaan, ketika pekerjaan itu lebih cepat ataupun lebih lambat atau mengalami keterlambatan, maka biaya atau costnya tidak akan berubah. Bisa dibilang secara normalnya, kalau kita memakai logika, kalau pekerjaan itu terlambat pasti ada biaya tambahan, dan apabila pekerjaan itu lebih cepat pasti ada biaya tambahan juga, dan otomatis anggarannya pasti akan berubah. Jadi dalam Microsoft Project sendiri ini tidak secara efisien dan akurat memberikan suatu fitur atau suatu bentuk untuk kita memasukkan penginputan untuk biaya kos. Jadi tidak disarankan bagi teman-teman yang ingin menghitung kos atau biaya dalam Microsoft Project, karena dalam Microsoft Project sendiri ini bisa dikatakan tidak akurat dalam penginputan Microsoft Project ini sendiri, dan itu adalah suatu kelemahan yang sudah saya analisa sebelumnya. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa yang sudah tadi saya berikan. Sudah ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk penginputan sumber daya. Yang harus kita sediakan adalah, pertama adalah format input MS Project sendiri. Jadi nanti sebentar saya akan menjelaskan bagaimana penginputan item pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan item berulang dan juga adalah pekerjaan predecessor ataupun urutan waktu pekerjaan dan durasi antar setiap item pekerjaan, dan juga akan menjelaskan bagaimana saling keterkaitan atau kapan dimulai dan selesainya item pekerjaan untuk membentuk suatu jaringan kerja. Selanjutnya kita akan menyediakan sebuah RAP yang sudah saya olah sebelumnya, dan inilah sebuah recap. Jadi untuk penginputan sumber daya biasanya langsung saja teman-teman membuat recap dari RAB itu sendiri untuk diinput ke dalam Microsoft Project. Jadi bisa dibilang Microsoft Project ini adalah sebuah pemrograman yang harus didukung atau di backup oleh pemrograman yang lain. Jadi bisa dibilang untuk penginputan cost sangat tidak efisien untuk memakai Microsoft Project. Jadi kita harus diolah terlebih dahulu di Microsoft Excel. Jadi bagi teman-teman yang mau secara detail untuk belajar tentang progress dan juga penginputan, mungkin teman-teman bisa menghitungnya langsung aja di Microsoft Excel atau bisa memakai Primavera. Ya, selanjutnya kita akan masuk di pemrograman project. Ya, ini duanya. Selanjutnya kita akan menginput task name atau item pekerjaan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah pekerjaan yang sudah saya buat. Kita langsung input saja. Karena ini adalah
MS Project ini adalah satu perusahaan dengan MS Excel, jadi kita bisa langsung Ctrl C atau Ctrl V secara langsung. C, kita tinggal langsung. Jadi dalam ini saya sendiri, dalam item pekerjaan yang saya buat ini adalah sebuah pekerjaan berulang, yaitu pada pekerjaan fixed bridge atau jembatan tetap yang menghubungkan Garbarata dan juga Terminal Selatan pada bandar udara. Ini adalah pekerjaan struktur, arsitek, dan MEP. Ini juga pekerjaan, ini adalah ada 6 fixed bridge yang akan kita hitung, yaitu 3 dibangun dari awal dan 3 sudah sekitar progres sekitar 50% ke atas. Ya, selanjutnya setelah kita penginputan nama, kita akan penginputan durasi. Langsung saja kita copy dari Excel ya. Kita input langsung dari Excel. Ya, ketika kita sudah penginputan sumber daya, Gantt chart-nya udah langsung terisi. Bisa kita menyembunyikan icon-icon di sini. Kita bisa menyembunyikan icon-icon di sini dengan kita klik kanan, hide, klik kanan, hide, untuk menyembunyikan icon-icon jika itu tidak diperlukan. Jika kita mau memunculkan lagi, kita bisa klik kanan, insert item yang tadi kita sudah kita hilangkan, misalnya star, dan kita memunculkan lagi, finish. Begitu seterusnya untuk item-item yang lain, kita bisa menyembunyikan dan kita bisa memunculkannya kembali dengan cara seperti itu, atau penambahan atau mengurangi. Ini Gantt chart-nya sudah mulai tanpa predecessor, jadi pekerjaannya masih, kalau kita lihat Gantt chart-nya masih start bersamaan tanpa penginputan predecessor. Jadi predecessor sendiri itu adalah sebuah icon yang berfungsi untuk mengurutkan setiap item pekerjaan berdasarkan skala prioritas. Misalnya pekerjaan pondasi ini pekerjaan kolom ini tidak bisa dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi. Jadi penginputannya nanti akan diprosesor dalam sebuah rangkaian item pekerjaan. Kita selanjutnya masuk setelah kita penginputan durasi. Jadi durasi ini kita dapat dari pengawas lapangan atau orang yang lebih tahu tentang bagaimana situasi di lapangan, atau analisa kita sendiri, kira-kira pekerjaan ini memakan waktu berapa lama, dan juga kita harus menghitung sebuah jaringan kerja. Apabila pekerjaan ini mengalami keterlambatan, ada sebuah konsekuensi yang kita terima atau tidak. Jadi bisa dibilang durasi ini kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu lama pekerjaan dari setiap item-item pekerjaan. Setelah kita penginputan durasi, kita akan masuk ke predecessor. Ini predecessor yang saya buat, nanti saya akan jelaskan. Nanti saya akan jelaskan predecessor. Kita langsung paste. Nah, jadi tadi kalau tidak ngelink berarti pekerjaannya berpatokan
berarti pekerjaannya tidak ini ya. Tadi sudah betul tapi saya kurang perhatikan dengan baik. Jadi prosesor di sini berfungsi untuk mengaitkan setiap item pekerjaan. Misalnya pekerjaan pondasi akan dimulai setelah pekerjaan pergeseran fixed plate, atau akan dimulai setelah pekerjaan star. Jadi star ini, icon star ini sebagai acuan setiap item pekerjaan atau acuan dari seluruh pekerjaan untuk memulainya. Jadi pekerjaan star ini akan dimulai setelah pekerjaan fixed rate. Jadi ini star ini adalah sebuah patokan ya dari setiap item pekerjaan. Jadi dengan angka 3 di sini dari nomor yang ada di sini. Jadi misalnya kita mau mengaitkan setiap item pekerjaan itu, kita berpatokan kepada angka yang ada di sini. Contoh saja misalnya pekerjaan bongkar fixed plate dan shoring, kita mau melaksanakan pekerjaan setelah pekerjaan kolom, itu nomor 7. Kita bisa ketik saja nomor 7 di sini, enter. Sudah muncul. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah kita melakukan ini semua, setelah kita menginputkan prosesor dan durasi, kita bisa melaksanakan pembagian kelompok dari setiap item pekerjaan. Yang saya maksudkan pembagian kelompok ini, jadi pekerjaan pondasi fixed plate, kolom, cor dan sebagainya sampai dengan pekerjaan pasang rangka baja dan ACP masuk dalam pekerjaan struktur. Sama halnya juga dengan pekerjaan tangga sampai pekerjaan karpet masuk dalam pekerjaan arsitek. Kita harus membagi terlebih dahulu, mengalokasikan pekerjaan itu supaya bisa menjadi sebuah jaringan kerja yang terstruktur dengan baik. Jadi kalau kita mau mengelompokkan item pekerjaan, kita bisa memblok, terus kita masukkan, kita indent task yang tombol ke arah kanan pada menu task, ya, kita indent. Nah, ini berarti sudah pada pekerjaan struktur. Selanjutnya di pekerjaan arsitek, indent, MEP indent. Kita harus lakukan satu-satu ya. Struktur indent, arsitek indent, MEP indent. Dalam part ini adalah part yang paling lama karena penginputan sumber daya. Ya, setelah kita melakukan itu, kita lanjutkan ke pekerjaan, kita bagi lagi. Jadi pekerjaan struktur arsitek dan MEP ini ada pada pekerjaan fixed plate 3 atau fixed plate C, dan juga pekerjaan fixed plate 2 itu sudah termasuk pekerjaan struktur arsitek dan MEP. Jadi kita harus mengelompokkan lagi pekerjaan-pekerjaan ini dalam suatu jaringan atau suatu komponen dasar dari sebuah pekerjaan. Jadi struktur ini kita blok sampai di MEP. Sudah, dan kita indent. Selanjutnya lagi split 2, kita masuk sampai di MEP, kita indent. Selanjutnya fixed rate 1, kita indent. Kalau yang ini tidak perlu ya, karena cuma satu item pekerjaan yang langsung dibawahi oleh yang saya bilang 3 fixed rate ini yang dilakukan dari sekitar progres dari di atas 50%. Ini pekerjaan dari awal. Pekerjaan fixed rate ini adalah pekerjaan sendiri. Jadi selanjutnya kita mau melihat total semua waktu pekerjaan. Kita akan lakukan di sini. Kita akan memblok untuk mengetahui seluruh item pekerjaan supaya menjadi satu informasi yang memberikan keseluruhan item pekerjaan dilakukan berapa lama. Kita akan blok sampai di bawah. Kita melakukan indent. Nah,
Selanjutnya yang akan kita lakukan, karena ini adalah masih manual scheduling, jadi tidak akan terintegrasi dengan baik atau tidak saling berkaitan, kita harus membuatnya ke auto schedule. Dengan caranya kita hanya memblok saja. Kita akan memblok. Setelah itu kita auto scheduling semuanya. Nah, sudah muncul ya. Dari tadi setiap item pekerjaan ini tidak ada tanggalnya, langsung muncul di sini. Jadi bisa dilihat di sini dari penginputan yang sudah kita lakukan, kita mendapati seluruh pekerjaan ini memakan waktu 90 hari yang dimulai pada tanggal 23 Agustus dan akan selesai pada tanggal 27 Desember. Jadi dengan catatan di sini teman-teman, penginputan ini kita tidak perlu menginput secara manual finish atau waktu selesai. Jadi Microsoft Project sendiri akan mengolah dan akan menganalisa kapan waktu selesai pekerjaan yang akan kita buat dengan melihat pada predecessor dan juga durasi pekerjaan. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menghitung atau untuk melihat bagaimana pekerjaan ini akan selesai, tapi teman-teman cukup menginput durasi dan juga predecessor untuk mengetahui seluruh item pekerjaan dan juga kapan waktu selesai pekerjaan. Tapi dalam tanda kutip di sini yang sudah saya jelaskan tadi awal sebelumnya, pekerjaan Microsoft Project sendiri ini adalah sebuah pemrograman yang terbatas pada pengelompokan atau pekerjaan yang kecil dengan skala dan risiko yang kecil. Bagi teman-teman yang ingin penginputan progres atau memerlukan suatu dukungan dengan pemrograman yang baik, saya sarankan kepada teman-teman untuk mempelajari pemrograman Primavera. Pemrograman Primavera lebih kompleks dan lebih lengkap dalam fitur-fitur dan pengolahannya. Kalau kita bandingkan one by one antara Microsoft Project dan juga Primavera, lebih jauh dan lebih banyak diunggulkan Primavera daripada Microsoft Project, karena dari segala sisi sangat mendukung dan dipakai untuk praktisi sipil dan juga praktisi konstruksi di Asia maupun di Eropa dan di seluruh dunia. Ya, selanjutnya kita lanjut. Sampai di tahap ini biasanya dalam proyek untuk sekedar mengetahui berapa durasi pekerjaan, karena dalam perencanaan atau kita menganalisa sebuah proyek atau sebuah pekerjaan, kita harus lebih dahulu mengetahui berapa lama pekerjaan ini akan selesai atau berapa lama durasi pekerjaan ini pekerjaan ini bisa rampung atau bisa selesai tepat waktu tanpa mengenai hambatan. Ya, apalagi pekerjaan sangat dikhususkan untuk pekerjaan yang berulang ya, karena ini adalah sebuah pekerjaan yang berulang dari fixed rate tipe C, fixed rate 2 dan fixed rate 1. Dianjurkan untuk pekerjaan yang belum memakai pemrograman Microsoft Project dengan skala yang kecil. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalur kritis. Jalur kritis sendiri adalah sebuah jalur ada sebuah item pekerjaan yang tidak dalam pengerjaannya tidak boleh mengalami keterlambatan. Apabila mengalami keterlambatan akan berpengaruh kepada pekerjaan yang lain. Ada dua, namanya jalur kritis dan jalur float. Jalur float sendiri adalah susunan item-item pekerjaan yang dalam pengerjaannya boleh terlambat, tetap bisa terlambat dengan tanda kutip tidak melebihi waktu yang dibutuhkan. Atau kalau jalur kritis itu memang nggak bisa sama sekali mengalami keterlambatan atau menjadi perhatian khusus bagi perencana dan pengawas di lapangan agar pekerjaan tersebut tidak boleh mengalami keterlambatan. Yang selanjutnya kita akan memunculkan jalur kritis. Sangat gampang, kita tinggal klik kanan pada gancar show, hide bar style dan critical task. Kita akan memunculkan
bisa teman-teman lihat. Yang mengalami keterlambatan itu pekerjaan fixed bridge, pekerjaan pondasi, pekerjaan penginstalan fixed bridge, pasang atap metal, dan pengerjaan talang, pasang TPO. Jika ini agak menyusahkan teman-teman dalam membacanya, kita bisa langsung kita klik kanan pada menu task name, textile, item to change kita ganti ke critical task, automatic kita ganti ke color, mau kayak merah supaya lebih kentara, dan kita klik OK. Ya, kita bisa dilihat di sini beberapa item pekerjaan yang mengalami jalur kritis seperti pekerjaan fixed bridge. Karena semua pekerjaan, kenapa pekerjaan fixed bridge tidak boleh terlambat? Karena semua jaringan kerja semua berpatokan kepada pekerjaan pergeseran. Jadi misalnya pekerjaan fixed bridge 3 saling berkaitan dengan pekerjaan fixed bridge 2 karena pekerjaan start mulai pekerjaan berpengaruh kepada pekerjaan fixed. Jadi ini start ini hanya sebagai patokan item pekerjaan. Selanjutnya seperti pekerjaan pondasi fixed bridge. Untuk fixed bridge 2 finish to start tambah 2D. Oh ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari 7Fs, 6SS, FS, ada juga yang SF, start to finish atau finish to finish. Jadi pekerjaan ini namanya sebuah rangkaian kerja atau sebuah simbol untuk melambangkan bagaimana waktu pekerjaan itu akan dilaksanakan. Misalnya di sini dikatakan 7Fs plus 7D. Diartikan di sini pekerjaan install kembali fixed bridge untuk beton FC41,5 MPa akan dilaksanakan setelah pekerjaan 7Fs, pekerjaan kolom fixed bridge dan pedestal selesai. 7 finish, pekerjaan akan finish dan akan dilaksanakan start, finish to start setelah 7D. Jadi pekerjaan kolom fixed bridge dan pedestal ditambah 7 hari baru pekerjaan install kembali fixed bridge akan dilaksanakan. Jadi teman-teman sudah nge ya. Di sini juga 6 start to start dan juga pekerjaan ke-12 finish to start. Ini pekerjaan yang tidak ada tambah ini semua finish to start. Karena itu adalah pekerjaan yang normal. Ada di sini keterangannya finish to start FS untuk pekerjaan 11 yang sudah saya blok. 6 start to start artinya pekerjaan pasang rangka baja dan kaca ditambah ACP akan dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan pemasangan TPO membran dan juga dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan talang 12. Dia akan membentuk sebuah jaringan kerja. Bisa juga teman-teman membuat misalnya pekerjaan pasang talang harus selesai bersamaan dengan pekerjaan pasang rangka baja dan kaca ACP. Teman-teman bisa klik saja di sini 32 dari nomor yang sudah disediakan. Teman tinggal tulis 32 finish to finish. Pakai huruf besar. Harus ke belakangnya teman-teman. Misalnya pekerjaan 29 harus selesai bersamaan. Teman 29 finish to finish. Otomatis pekerjaannya akan berubah. Kita kembali lagi. Jadi ada beberapa item-item pekerjaan yang harus kita tahu, yaitu finish to start, start to start, dan finish to start, start to start, finish to finish, dan juga start to finish. Jadi start to finish sama aja sih sama finish to start, tapi kebanyakan orang memakai finish to start. Jadi pekerjaan itu akan dilaksanakan setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Oke, selanjutnya yang kita laksanakan selanjutnya, kita akan menginput sebuah prode. Kita akan menginputkan research. Menu research sendiri adalah menu yang disediakan oleh Microsoft Project. Menu yang dibuat oleh Microsoft Project untuk penginputan sumber daya.
Teman-teman ingat, sebuah